Perkembangan sains dari zaman ke zaman semakin modern dan berdampak besar bagi umat manusia. Hal itu juga menyebabkan banyak manusia yang mulai menurunkan bahkan memisahkan agama dari aspek berkehidupannya. Akibatnya, makin sulit untuk menonjolkan dan menumbuhkan minat untuk mengkaji agama lebih dalam lagi. Agama Islam dalam pembahasan dan kajiannya memiliki pembahasan yang luas, bahkan sudah mengatur segala aturan untuk berkehidupan di dunia. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa Islam membagi kajiannya menjadi 3 bagian, iman, Islam, dan ihsan. Di video kali ini, kita akan mengkaji kajian yang menjadi salah satu fondasi dalam ajaran agama Islam yang membahas tentang al-akhlakul karimah, atau yang sekarang disebut tasawuf. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang akrab disebut Hamka lahir di Tanah Sirah, Kabupaten Sungai Batang, yang terletak di Sumatera Barat. Beliau lahir pada tanggal 17 Februari 1908. Ayah beliau adalah Abdul Karim Amrullah yang merupakan keturunan Abdul Arif, yang mempunyai gelar Tuanku Pauh Pariaman atau Tuanku Nantuo, yang juga merupakan pahlawan Padari. Tuanku Nantuo adalah salah seorang ulama yang berperan penting dalam kebangkitan Minangkabau dan sebagai guru utama Jalal ad-Din. Sejak kecil, Hamka dikenal sebagai seorang pengelana. Pada tahun 1924, di usianya yang baru menginjak 16 tahun, beliau pergi ke Tanah Jawa untuk mempelajari gerakan Islam modern. Beliau berkenalan dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang berasal dari Pekalongan. Hingga akhirnya pada Juli 1925, beliau mendirikan tablik Muhammadiyah di rumah ayahnya di Gatangan, Padang Panjang. Pada tahun 1927, beliau pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji dan bermukim di sana selama 6 bulan. Selama di sana, beliau bekerja di sebuah percetakan dan kemudian pulang ke Medan dan menjadi guru agama selama beberapa bulan. Setelah itu, beliau kembali ke kampung halamannya. Pada tahun 1928, Hamka menjadi peserta Muktamar Muhammadiyah di Solo. Sejak saat itu, beliau selalu hadir dalam Muktamar Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Dan sejak saat itu pula, beliau menduduki beberapa jabatan, mulai dari Ketua Bagian Taman Pustaka, Ketua Tablik, hingga menjadi Ketua Muhammadiyah Cabang Padang Panjang. Pada tahun 1930, beliau mendirikan Tablik Muhammadiyah di Bengkalis. Sejak 1949, beliau pindah ke Jakarta. Dan pada tahun 1950, beliau menjabat sebagai pegawai negeri golongan F di Kementerian Agama yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Beliau memang tidak memiliki pendidikan formal, namun hal tersebut membuat beliau menjadi ilmuwan dengan cara banyak membaca dan banyak belajar dari tokoh-tokoh ulama di Sumatera Barat, Jawa, hingga ke Mekah. Beliau juga tercatat menjadi doktor honoris causa dari Universitas Al-Azhar dan Universitas Mostopo. Hamka wafat pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 1981. Karakteristik pemikiran Hamka tentang tasawuf modern. Yang pertama, konsep hawa nafsu dan akal. Menurut Hamka, hawa diartikan sebagai gelora yang terdapat di dalam diri setiap manusia. Menurut Hamka, ada 3 tingkatan manusia dalam menghadapi hawa nafsunya. Tingkatan pertama adalah ketika diri seseorang kalah dari hawa nafsunya. Kemudian, ia diperbudak oleh hawa nafsunya tersebut, bahkan sampai dijadikannya hawa nafsu itu sebagai Tuhan. Tingkatan yang kedua adalah apabila seseorang memerangi hawa nafsu tersebut. Kalah atau menang, seseorang inilah yang menurut Hamka layak disebut sebagai mujahid. Dan apabila ia mati dalam perjuangannya tersebut, maka matinya adalah syahid. Tingkatan ketiga adalah ketika orang tersebut mampu melawan dan menguasai hawa nafsunya, sehingga ia tidak terpengaruh dan diperbudak oleh hawa nafsunya tersebut. Apabila seorang berniat mengerjakan sesuatu pekerjaan, ketika ia sudah mulai melangkah bersama dengan itu, sudah dapat ditentukan pula kemana tujuan dan bagaimana dasarnya. Misalnya, ada seorang yang berniat hendak menolong fakir dan miskin. Pekerjaan memberikan pertolongan tersebut adalah baik, tapi belum tentu baik apabila dasarnya tidak tulus. Pekerjaan tersebut dapat dikatakan baik apabila didasarkan kepada ikhlas, yakni menolong fakir dan miskin karena Allah, bukan karena semata mengharap pujian dan sanjungan dari sesama manusia.
Dalam pandangan Hamka, qanaah ialah menerima dengan cukup dan di dalamnya mengandung 5 perkara pokok, yakni yang pertama, menerima apa adanya, yang kedua, memohon yang sepantasnya kepada Allah yang dibarengi dengan usaha, yang ketiga, menerima dengan sabar akan ketentuan Allah, dan yang keempat, bertawakal kepada Allah, serta yang kelima, tidak tertarik oleh tipu daya dunia. Hal ini dimaksudkan karena intisari dari ajaran Islam sendiri adalah qanaah, bukan qanaah dalam ikhtiar, melainkan qanaah dalam hati. Selanjutnya yang keempat, konsep tawakal. Menurut Hamka, tawakal ialah menyerahkan keputusan segala perkara, ikhtiar, dan usaha kepada Allah. Apabila datang bahaya yang mengancam, terdapat 3 jalan dalam menghadapinya. Yang pertama, hadapi dengan jalan sabar. Apabila tidak berhasil, maka hadapi dengan jalan yang kedua, yaitu mengelakkan diri. Apabila tidak berhasil, maka hadapi dengan jalan ketiga, yaitu menangkis. Apabila jalan ketiga tidak berhasil juga, maka bukanlah dinamakan tawakal lagi, tetapi itu sia-sia. Ia memberi gambaran bahwa yang termasuk perilaku tawakal diantaranya ialah berusaha menghindarkan diri dari kemelaratan, baik yang menimpa diri, harta benda, atau keturunannya. Mengunci pintu rumah apabila hendak berpergian, mengobati penyakit yang dideritanya, menderita sakit, kepedihan hidup, dan kesukaran yang senantiasa datang bertubi-tubi, dan dihadapinya dengan sabar dan tahan juga dapat disebut dengan tawakal loh. Selanjutnya yaitu konsep kesehatan jiwa. Selain keempat konsep di atas, dalam menguraikan konsep tasawufnya, Hamka juga menyebutkan bahwa hal yang perlu diperhatikan ialah memelihara kesehatan jiwa, di mana untuk mencapai kesehatan jiwa diperlukan 4 sifat utama, yakni syaja'ah, yang artinya berani pada kebenaran, takut pada kesalahan. Yang kedua, aifah, artinya pandai menjaga kehormatan batin. Yang ketiga, hikmah, tahu rahasia dari pengalaman hidup. Dan yang terakhir adalah adil walaupun kepada diri sendiri. Keempat sifat ini merupakan pusat dari segala budi pekerti dan kemuliaan. Dan keempat sifat ini disebut dengan sifat keutamaan. Selanjutnya yaitu yang keenam, konsep malu, amanah, dan jujur. Menurut Hamka, amanah dan jujur adalah sebagai modal besar manusia dalam beragama. Sifat malu sangat berpengaruh dalam mengatur pergaulan hidup. Sifat malu itulah yang membuat orang berakal enggan mengerjakan perbuatan jahat. Sebelum orang mempergunakan undang-undang, lebih dahulu orang telah dilindungi oleh hukum malu yang telah melekat di dalam budi pekerti. Ia merasa malu apabila namanya akan menjadi buah mulut orang, merasa malu kepercayaan orang. Menurut Hamka, tasawuf identik dengan tarekat yang mempunyai aturan khusus yang tidak dapat diubah-ubah. Tasawuf merupakan filsafat yang timbul setelah masa Nabi Muhammad dan tercampur oleh pengaruh agama bangsa lain karena perkembangan Islam. Tasawuf memiliki ajaran yang baik, tetapi terkadang mereka mengharamkan sesuatu yang sebenarnya dihalalkan oleh Allah. Tasawuf yang demikian bukanlah dari agama Islam, dan zuhud yang melemahkan bukanlah ajaran Islam. Hamka berpendapat bahwa tasawuf akan menjadi negatif apabila dilaksanakan dengan kegiatan yang tidak digariskan oleh ajaran Islam yang sudah tertulis di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam tasawuf terdapat 4 struktur utama, yaitu konsep tentang Tuhan dan manusia serta hubungan antara keduanya, jalan tasawuf, penghayatan tasawuf, dan refleksi pengertian tasawuf. Yang pertama ialah konsep tentang Tuhan dan manusia serta hubungan antar keduanya memiliki keganjalan. Keganjalan tersebut adalah munculnya penganut tarekat yang terperosok dalam paham imanensi. Imanensi sendiri adalah Tuhan yang dapat masuk ke dalam diri manusia. Paham ini juga disebut hulul wa wahdatul wujud. Dalam paham ini dijelaskan bahwa wujud hanya satu. Wujudnya makhluk adalah wujudnya Khalik. Tidak ada perbedaan antara abid dengan ma'bud. Keduanya adalah satu. Paham seperti ini menurut Hamka dapat merusak karena Allah bersifat transenden secara mutlak, bukan imanensi. Hubungan haruslah terjadi antara Khalik dengan makhluk sehingga ada yang disembah dan ada yang menyembah. Dan yang kedua adalah jalan tasawuf. Menurut pandangan Hamka, jalan yang harus ditempuh oleh sufi adalah mengedepankan makna tasawuf yang dilaksanakan melalui ibadah resmi
seperti sholat, puasa, zakat, infak, dan akidah yang berdasarkan ajaran tauhid. Dan yang terakhir, penghayatan tasawuf. Tujuan akhir tasawuf yang hendak dicapai oleh sufi adalah keadaan bersatu dengan Tuhan yang terwujud melalui berbagai konsep, seperti wahdatul wujud. Penghayatan seperti ini tidak dapat diterima oleh Hamka. Dalam tasawuf modern yang ditawarkan oleh Hamka, tauhid bini artinya Tuhan yang Maha Esa itu ada pada posisi transenden, yaitu berada di luar dan di atas terpisah dari makhluknya, tetapi sekaligus terasa dekat di hati. Pengertian ini merupakan gabungan antara konsep keakidahan ilmu kalam dan ilmu ihsan menurut Rasulullah. Dengan demikian, Tuhan tidak ditempatkan terlalu jauh, tetapi tidak juga terlalu dekat. Akidah ini disebut dengan juga akidah sufisme.